Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you, just the way you look tonight. Lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With this world, your tenderness grows, tearing my fears apart. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi di Nina Nostalgia. Kali ini Nina Nostalgia menghadirkan sosok legendaris. Anda tentunya tahu kelompok grup pop remaja Indonesia yang saat itu hits di zamannya, yang hingga saat ini juga masih menjadi cerita-cerita hits di masa saat ini. Grup vokal pop remaja Indonesia, Elva Singers, yang dibentuk oleh Bang Elva Sessioria. Elva Singers yang saat ini terdiri dari Kang Yana Julio, ada juga Kang Agus Wisman. Wah, udah ada saat ini berada di samping saya. Ada juga Mbak Lita Zen dan juga Mbak Uci. Ada saat ini bersama dengan saya Kang Agus Wisman. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Kang Agus Wisman? Saat ini kegiatannya apa nih Kang Agus Wisman? Sekarang kan ini masih Lebaran, jadi bersilaturahmi aja bersama keluarga, teman-teman. Kemarin baru pulang dari Bandung ya. Tapi ya itulah yang namanya tradisi Lebaran, berarti kita mengunjungi sanak famili yang ada di luar kota. Purwakarta juga kebetulan mertua di Purwakarta. Dan sekarang di Jakarta belum ada acara, ya saya bersama keluarga aja. Iya, kalau misalnya kita bicara soal grup musik Elva Singers ya, sudah berdiri, udah lama banget ya. Kalau kita bicara tahun 2024 nih, Kang Agus, berarti kan udah 45 tahun ya? Iya. Udah 45 tahun ya? Oke, kalau 45 tahun itu kalau kita hitung dari mulai tahun 78, Elva Singers formasi pertama itu ada almarhum Utha Likumahua dan banyak juga almarhum Arifin. Semua sudah almarhum yang laki-lakinya. Kalau yang perempuannya ada Poppy Saban, ada siapa lagi waktu itu, ada Verina dan lain sebagainya. Kalau Elva Singers yang formasi sekarang terlahir dari waktu itu tahun 86 sebagai backing vokalnya Harvey Malaiholo di lagunya Seandainya Selalu Satu. Itu diawali dari situ. Dibentuklah saya, ada Yana, ada Tony Sianipar, kemudian dibantu juga oleh Iwan Wiraj pemain perkusi. Perempuannya ada Verina, kemudian ada Via Andiesta. Via itu sekarang jadi istrinya Izur Mukhtar. Ya, sekarang tinggal di Malaysia. Kemudian juga ada Lita Zen. Waktu itu masih banyak perempuannya, ada 4. Ada Verina, Lita, kemudian Via, terus ada siapa, Poppy Saban kalau nggak salah. Ada beberapa juga. Kadang-kadang tukar-tukar kayak gitu. Kalau kita ngobrolin perjalanan karir dari Kang Agus Wisman sendiri, apa memang awalnya memang mulai dari bergabung di grup Elva Singers atau dari solo sendiri, dari solo karir sendiri, Kang? Ya, biasanya Abang Elva tuh tidak semata-mata ngambil orang
yang nggak bisa nyanyi gitu, yang tidak ada predikat, maaf ya. Oke. Jadi alhamdulillah saya dan teman-teman lainnya juga punya predikat sebagai juara pop singer, ada juga yang bintang radio. Saya sudah juara Bandung ada beberapa kali, Jawa Barat juga beberapa kali, dan Abang Elva juga turut andil di dalamnya melatih saya dari mulai penyisihan, semifinal, babak final itu sama Abang Elva naik motor perkenalan bersama saya. Itu Abang itu saking sayangnya mungkin sama saya ya. Sebelum bertanding dilatih dia di depan pianonya. Saya sih senang. Kemudian setelah dia nonton, Agus kamu tadi valsnya ada 4. Itu di penyisihan. Sampai sedetail itu. Pak harus ke tempat Abang lagi di waktu di Bandung. Dilatih-latih. Nanti waktu di semifinal tinggal 2. Nah, tinggal nanti begitu babak final dilatih lagi sama Abang. Cuma bisa bicara begini aja. Gus, di mata dulu Pan mengabangkan, di mata Abang kamu harus juara 1. Saya kan nonton semua, tapi waktu itu kebetulan saya juara 2, itu saya nggak tahu lah ya, mungkin di mata Abang juara 1, tapi ternyata saya juara 2 se-Jawa Barat. Tapi ya itulah namanya pertandingan, ada menang ada kalah. Akan tetapi pada tahun 86 waktu itu berlangsung beberapa kali tuh, dan Abang selalu support saya. Bahkan sampai ada di koran dia ngasih selamat dan lain sebagainya. Kemudian tahun 86 Abang mengikuti lomba cipta lagu populer. Waktu itu kan lomba cipta lagu apa ya? Belum ada Idol ya di zaman sekarang kan. Ada. Waktu itu kan masih ada festival lomba cipta bintang radio gitu. Betul. Kan. Masih lagu, lomba lagu. Bener-bener dan seleksinya. Betul. Kebetulan kita dipanggil, kita ini mau bawain lagu, taunya backing vokalnya Harvey. Seandainya, seandainya kita tahun 86. Backing vokalnya Harvey, dan kebetulan juara pertama Harvey-nya ya, kepilih. Nah itu juga membawa kita sebagai backing vokal. Pada waktu itu saya, Yana, Dalita, Via, ada Verina dan lain sebagainya. Jadi kita juga ke bawah dong. Nah akhirnya Abang juga nggak tinggal diem. Dari situ tahun 87-nya Abang menciptakan pesta bersama Hendrisa adiknya, dan kita membawakan lagu pesta itu, dan alhamdulillah menang gitu. Terus akhirnya kita dikirim ke luar seperti itu awalnya. Kalau yang saya membaca sempat ngikut di Den Haag. Nah itu beberapa kali setelah beberapa kali ya. Betul, itu sebetulnya North Sea Jazz Festival. Ada juga World Port Jazz Festival itu di Rotterdam. Tapi yang namanya North Sea Jazz itu biasanya bukan di Amsterdam, tapi suka lupa. Dan kita beberapa kali ikut festival itu, tapi non kompetisi. Jadi muncul bersama, ada Manhattan Transfer, ada Hylos, ada semua, ada penyanyi top dunia, semua ada di situ, di North Sea Jazz Festival itu. Jadi kalau saya melihat dari ulasannya Kang Agus itu, memang peran dari Bang Elva ini sangatlah besar dalam perkembangan karir Kang Agus ini. Ya. Jadi dari didikan beliau gitu kan, dari pertama menemukan berliannya Kang Agus ini ya. Betul. Jadi dari awal itu, kamu bisa, kamu di juara 1 nih, kamu harus bisa nih, Agus gitu ibaratnya. Manggilnya Agus ya waktu itu. Agus. Apa ada panggilan kesayangan sendiri? Enggak, Agus. Agus aja gitu. Saya juga waktu itu masih bilang El. Oh, El. Karena kita juga hampir seangkatan ya. Dia bilangnya El itu dari singkatan dari Elva sebetulnya. Nah begitu anak-anak yang lainnya di bawah Abang usianya, jadi bilangnya Abang. Dan Abang terhadap murid-muridnya itu juga bilangnya Abang. Kalau kita Bang atau Abang, itu panggilannya Abang Elva. Biasanya kan kalau dalam grup vokal, kan saya sendiri waktu SMA juga pernah ikut kan, Kang. Kalau di dalam vokal grup itu biasanya ada didikan keras dari guru vokal. Kalau di Elva Singers itu seperti apa sih? Kamu suara 1, suara 2, suara 3, pembagiannya seperti apa sih, Kang Agus? Ada nggak pernah cerita gitu? Harmoni daripada Abang Elva, pecahan-pecahan itu yang memang sangat ngejelimet. Kenapa Abang tidak semata-mata
karena itu penampilannya cantik atau ganteng, yuk ambil aja. Sementara nyanyinya pas-pasan itu sangat tidak mungkin. Karena abang juga perlu penyanyi yang qualified ya, yang penyanyi yang betul-betul musikalitasnya tinggi. Karena bagaimana kalau misalnya nggak bisa notasi, kemudian dikasih part sama abang, nanti kita, oh ini gimana lagunya? Nah itu kan itu masing-masing tuh. Masing-masing PR masing-masing. Kemudian pada waktu kita bareng latihan bersama, ya kalau ada salah-salah, aku salah harus gini, harusnya begini ya. Kemudian Diana, Dita dan lain sebagainya. Ya karena keseringannya kita latihan, dulu latihan tuh hampir seminggu 2 atau 3 kali, apalagi kalau ada event keluar atau event festival itu hampir tiap hari. Atau kita pun pasti kalau yang namanya eventnya festival di lomba itu pasti ada apa istilahnya, kita ada seperti diam di puncak, kemudian ada seperti itu. Apa namanya istilahnya? Puncak, meditasi atau apa ya? Semua grounding gitu apa? Karantina. Oh kalau di ada karantina. Beginilah mau ngomong karantina aja. Oke, karantina gitu. 4 orang membernya ini harus semua karantina. Nah, kalau namanya festival tuh harus gitu. Nah, kalau kebetulan festivalnya bersama adik-adik kita di FM Music Studio School, FM Music School, itu pasti ada 20 orang di belakang kita. Oke. Dulu di awal-awal kita masih lead. Leadnya di antara 4, dan ini siapa satu. Nah sekarang ada adik kita kan udah pada pintar-pintar, nyanyinya juga bagus-bagus. Kemudian untuk tahun-tahun kesininya mereka jadi nyobain jadi leadnya juga barengan kita, sama kita dibimbing barengan lah gitu. Jadi bukan hanya kita aja, karena misalnya karena kita penyanyi Elvas paling senior, kemudian yang ada solo dikhususkan untuk para senior, tidak. Abang Elva tuh sangat-sangat pengertian lah. Anak-anak muda pun harus maju. Kamu nanti leadnya pas ini ya. Jadi mereka juga belajar tuh di rumah. Dan mereka mampu, anak-anak. EJP, kita selalu bilang EJP karena Elvas Jazz and Pop Choir ini. Nah ini kan kita juga pernah selain mengikuti festival, kita pernah dikontrak oleh Kementerian Kebudayaan Korea selama 10 tahun. Di Korea. Nah, jadi kita berapa itu mulai dari tahun saya masih ingat. Tahun 2003 sampai 2013. Wow. Tapi abang 2011 meninggal. Jadi sisanya force major lah dianggap gitu. Jadi kita setiap tahun ke Korea untuk tour show. Terus hampir semua kota. Kebetulan produser, kemudian semua yang biayain mereka. Dari ongkos semua. Nah kita paling dapat uang saku, tapi kan bukan masalah uang sakunya, bukan masalah nilainya. Kita diajak ke sana, kita udah bisa keliling Eropa, hampir semua tempat-tempat pentingnya di Korea kita udah tahu, udah kita kunjungi. Sampai dari mulai art center yang ada di Seoul, yang ada 3 gedung bagus-bagus, maaf istilahnya nafas aja kedengeran.
nggak semua orang bisa nyanyi di situ. Elva Singers dapat kesempatan nyanyi di situ. Itu luar biasa. Art Center Seoul, Art Center. Gitu. Ya pokoknya itulah seperti itu. Pengalaman kita, saya kira udah banyak banget ya. Kalau saya bilang tadi Bangkok Jazz Festival, World Port Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, yang festival-festival jazz yang ada di mana udah pernah kita ikutin. Keliling Eropa udah beberapa kali kita keliling Eropa, hampir semua negara kita jajakin gitu. Pernah juga nyanyi depan kantornya gubernuran yang ada di waktu itu di mana ya, di satu negara di Eropa. Senang banget. Itu kesempatan yang mungkin tidak akan dua kali ya. Mungkin tidak ada kesempatan itu tidak akan bakal dua kali. Momen yang ya. Betul, itu sangat penting. Tapi itu benar-benar terpikir sama kita. Aduh, untung ya kita bisa dekat dengan abang. Apalagi saya ya, dilatih, dianterin. Mana ada seorang maestro nganterin, ngelatih sampai apapun. Kalau saya punya patokan, bukan punya patokan, punya pikiran gini. Gue tuh ya istilahnya dari nothing jadi something tuh berkat Abang Elva. Ya, peran besar gitu ya. Kang Agus kan juga ada beberapa kali ngeluarin album single ya. Ya, single sama full album juga. Itu ada bedanya nggak sih Kang, rasanya tuh dari Elva Singers itu, maksudnya di grup pop gitu ya, maksudnya di vokal grup terus bikin album single gitu. Pasti ada lah ininya. Perbedaannya ya? Iya. Oke. Ada kan kalau yang namanya di festival lagu pop nasional itu, saya kan pernah membawakan satu lagu solo sebelum Elva Singers tuh. Lagunya Nyanyian Angin. Nyanyian Angin ya. Ya itu kan itu eventnya kan gede banget nasional. Tahun berapa ya itu? 1989 atau 1900? Itulah 90 sekian lah, 98 pokoknya. Gitu. Saya masih ingat. Nah, dan itu membekali saya untuk berani untuk ayo apalagi saya kepegang banget sama Abang Elva. Dari mulai skill saya dilatih, selain saya juga pengalaman saya sempat short course di Amerika, sempat saya berguru sama Ibu Katarina Wiryadinata, itu kan terkenal banget, guru seriosa. Dari awal ya, basicnya dari seriosa banget. Betul. Ya. Dulu saya kalau nyanyi, vibrasinya karena kebiasaan seriosa itu. Terlihat banget sih udah. Nah, setelah dipegang sama Abang, yang notabene kalau yang namanya jazz itu kan vibrasi nggak bisa asal diobral aja, walaupun kadangkala saya selalu keluar otomatis vibrasi, tapi ya semuanya mungkin berkat jam terbang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya rasanya bisa mendapat ilmu-ilmu yang apapun, yang sesulit apapun bisa saya handle sendiri. Kang, saya sebetulnya punya pertanyaan. Mungkin bagi orang lain sepele, tapi kalau bagi saya sih penting sih. Jadi Kang Agus ini termasuk salah satu penyanyi, kalau saya lihat itu antara live sama rekaman itu sama suaranya. Ada resepnya nggak sih Kang? Sama loh, antara suara live sama rekaman. Ada resepnya nggak sih Kang? Kalau saya dulu kalau ikut lomba nih Kang, lomba paduan suara, saya dulu kan sempat juga ikut seriosa nih Kang C. Itu saya selalu minum kencur Kang. Kalau Kang Agus apa sih Kang resepnya Kang? Oke, kencur untuk penyanyi sebenarnya bukan sesuatu yang aneh ya. Itu benar karena benar ya? Kencur itu mengandung apa ya? Kalau bahasa umumnya kan ada antibiotiknya di situ. Jadi kalau ada radang, kalau kita nggak ngapa-ngapain mah janganlah. Kalau mau festival mau apa-apa, yang terpenting saya mah nggak minum es, itu aja. Kenapa nggak minum es? Takut jadi slam. Saat ini? Enggak. Pagi-pagi wawa udah minum es. Apa-apa pakai es, apa-apa pakai es. Iya dong, nggak percaya. Betul. Nggak Agus nggak minum es sama sekali. Betul. Karena gini. Orang kalau yang namanya sakit, betul nggak? Jangan minum es ya, jangan minum pedas ya. Itu saya jalankan apabila ada sesuatu di
di tenggorokan saya. Oke. Kalau nggak ada sesuatu, Pak, udahlah normal aja gitu. Nah, kalau problem saya sekarang yaitu overweight. Nah itu. Nah ini untung aja Lebaran, puasa kemarin ya. Jadi agak-agak turun berapa gram gitu. Berapa gram. Tapi alhamdulillah. Apa namanya? Apa aja? Tips untuk menjaga vokal dan prima gitu. Abang kan selalu mengatakan tiada hari tanpa nyanyi. Harus nyanyi apapun. Kadang-kadang anak saya kalau mau nyanyi sebetulnya harusnya di kamar. Kalau kebetulan anak saya tuh pendidik sekolahnya benar-benar Islami ya. Jadi kalau saya tiba-tiba nyanyi di kamar mandi, itu yang 7 tahun lebih, umur 8 tahun. Papa, jangan nyanyi di kamar mandi. Oh iya benar juga. Katanya banyak jinnya. Ya udah, akhirnya saya menjaga itu. Betul, saya di kamar aja udah nyanyi mah. Mau teriak-teriak apapun juga gak ada masalah. Dan itu tuh saya lakukan. Saya nggak pernah sehari nggak nyanyi. Oke. Emang harus dilatih pita suara? Harus. Karena semakin tua, semakin kaku, semakin tebal, nyanyi pun dia jauh semakin berat ya. Otomatis itu. Nah, kalau kita terus dilatih dengan vocalizing apapun, jadi saya latih yang tingginya, yang rendahnya, semua saya latih terus. Saya nggak mau kehilangan itu, karena maaf sekali lagi pencaharian saya ada di sini. Ya, jadi saya nggak mau kehilangan itu semua. Jadi memaintain suara saya adalah dengan seperti yang tadi. Yang pertama juga jangan kurang tidur. Itu penting buat penyanyi. Betul. Ya. Tuh, ini juga bangun tidur jangan pernah langsung teriak. Harus humming, atau nggak boleh teriak aja. Pokoknya nyanyi pelan sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada vocalizing ya, karena apa bisa slam, bisa kecerklek, hampir biasanya hari penuh. Harus hilangnya harus rest lagi, tidur, terus bangun tidurnya kita minum air hangat dulu, bukan hangat lah, sebetulnya panas banget. Jangan minum air es dulu lah, gitu. Dulu, jangan minum air es dulu. Kalau sehat, monggo. Oke. Terakhir nih Kang, pertanyaan mungkin di Nina Nostalgia. Kita kan sekarang kan banyak banget nih kontes-kontes nyanyi gitu kan, beda di zaman dulu gitu kan. Apa sih pesan dari Kang Agus Wisman, mungkin dari teman-teman yang di generasi sekarang nih ingin jadi penyanyi gitu kan? Pesan-pesan apa sih yang bisa Kang Agus sampaikan untuk teman-teman sekarang? Siap. Banyak sekali sekarang tuh penyanyi seperti menjamur ya. Ya mungkin karena setelah adanya internet dan TV-TV luar masuk ke Indonesia, dan saya sudah menjadi juri bintang radio apapun udah keliling Indonesia ya. Dari waktu di RRI pun juga saya bintang radio udah keliling. Saya tahu banyak potensi-potensi di daerah itu bagus-bagus. Kesempatan untuk ada ke Jakarta itu memang belum mereka terima, belum nyampe lah ke mereka. Sebetulnya kadang-kadang kalau di daerah ada yang bagus banget, ini kenapa sih nggak ke Jakarta? Kalau bagus, iya, sering. Saya bagus banget. Saya selalu samperin kamu kalau ada kesempatan, kamu ke Jakarta deh, ya. Kamu suara baru, kamu unik, kamu di rekaman pasti dapat deh. Pitchingnya bagus, nafasnya bagus, looknya juga secara sosoknya bagus, ya. Satu paket itu komplit. Nah jadi untuk adik-adik siapapun. Saya bilang adik-adik atau anak-anak sekalian dimanapun di seluruh Indonesia maupun di dunia manapun yang suka nyanyi, silakan nyanyi. Pilihlah lagu-lagu yang sesuai dengan jiwanya. Tapi ya jangan dipaksakan untuk maaf hanya karena komersil. Menurut mamanya kamu rekaman lagu ini, padahal anaknya bukan di situ. Nah jadi sesuai lah. Mama aku sukanya lagu ini. Latih terus. Tiap hari nyanyi. Bilang sama mama aku latih. Mama aku kalau perlu orang tuanya carikan guru yang benar. Maaf ya, yang benar tuh yang punya predikat lulusan mana, kan itu penting mengarahkan suara kita. Ya jadi jangan asal sebalang nyanyi, walaupun kadang-kadang kita bertentangan dengan maaf produser ya, kurang komersil dan lain sebagainya. Itu terjadi di kita. Tapi sekarang di Indonesia sudah maju, suara apapun, jenis apapun, powernya seperti apa, sudah bisa
dapat tempat yang baik, bisa rekaman dan lain sebagainya. Semoga kesempatan buat adik-adik untuk maju, silakan. Yang terpenting latih sampai kapanpun, tiada hari tanpa latihan. Baik, keren. Terima kasih Kang Agus. Sekarang saatnya question and answer. Oke. Jawab cepat ya. Oke. Cucu. Oke. Question and answer. Oke. Lagu pop, lagu R&B. R&B. Lagu romantis, lagu sendu. Romantis. Solo, vokal grup. Dua-duanya. Oke, vokal grup nikmatin. Oke. Medsos, main medsos di rumah atau hangout bersama keluarga? Di rumah aja. TV atau radio? TV. Oke. Thank you. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanmu, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti, yang pasti, yang pasti. Kang Agus Wisma. Yeah. Thank you.